hari ini dalam keadaan sehat. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke, bagus semua. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Baik, Ibu pimpin ya. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa, selesai. Ya, anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan buku pelajarannya? Bagus. Oke. Ini adalah buku pelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini. Kita buka bab yang pertama ya anak-anak. Sudah dibuka? Bab pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bab 1 percobaan ilmiah. Ya, itu ada di halaman ke-1. Baik anak-anak, apakah kalian sebelumnya sudah melakukan percobaan? Ayo, siapa yang pernah melakukan percobaan? Wah, ternyata banyak juga ya. Pasti dulu waktu di SD atau mungkin di kelas 7 dan di kelas 8 kalian sudah pernah melakukan percobaan ilmiah yang sederhana. Di antaranya apa saja anak-anak? Ya betul, ada daya kapilaritas. Terus apa lagi? Balon udara. Apalagi? Gunung meletus. Betul, banyak sekali ya percobaan yang bisa kita lakukan di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah juga. Itu sangat simpel sekali. Apalagi materi ilmiah ini terintegrasi dengan pelajaran IPA. Jadi kalian pasti sudah pernah melakukannya pada saat belajar IPA ya anak-anak? Iya. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk ke materinya ya. Yuk, simak baik-baik. Teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang umumnya digunakan dalam ilmu pengetahuan atau sains. Jadi memang teks laporan percobaan ini khusus digunakan ketika kalian akan melakukan sebuah percobaan. Jadi bukan melakukan percobaan dulu, tapi membuat teksnya dulu. Karena di dalam teks laporan percobaan itu ada unsur-unsur penting yang harus kalian pahami dan harus kalian persiapkan ya. Baik anak-anak, saya ulang ya. Teks laporan percobaan adalah teks yang umumnya digunakan dalam ilmu pengetahuan atau sains. Jadi sebelum kalian melakukan percobaan ilmiah, kalian harus betul membuat teks laporan percobaannya. Seperti yang ada di halaman 3. Ya, kalian di sini ada sebuah contoh pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Jadi ini mau membuat toge yang berasal dari kacang hijau. Nah, di contoh ini sangat lengkap sekali unsur-unsurnya. Kalian bisa lihat 1.1 di bab 1-nya. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Di latar belakang ini berisikan dasar materi yang akan disampaikan dalam percobaan tersebut. Nah, selain itu di latar belakang juga dituliskan apa alasan kalian melakukan percobaan tersebut ya. Nanti kalian bisa baca dan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya 1.2 ada tujuan penelitian. Nah, maksudnya adalah apa sih tujuan kalian melakukan penelitian ini? Nah, ini kan penelitian pada tumbuhan kacang hijau. Jadi tujuannya untuk apa? Seperti itu. Kemudian rumusan masalah. 1.3. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan yang mana jawabannya itu akan ditemukan ketika hasil percobaan sudah keluar ya. Mau kalian buat 1 boleh, mau kalian buat 2 rumusan masalah boleh ya. Jadi ini pertanyaan yang nanti jawabannya akan ditemukan di hasil percobaan. Selanjutnya 1.4. Di 1.4 ini ada manfaat penelitian. Jadi
dari hasil penelitian yang sudah kalian lakukan, apa sih manfaat yang bisa kalian ambil? Maksudnya seperti itu. Oke anak-anak, dari bab 1 ini sudah bisa kalian pahami? Bagus, mudah sekali kan? Ya. Sekarang masuk ke bab 2 pembahasan. Di bab 2 pembahasan ada landasan teori. Nah, di sini dijelaskan teori-teori secara lengkap dan mendetail. Ada teori tentang perkecambahan, ada teori tentang pertumbuhan primer, sekunder. Nah, itu semua adalah materi-materi yang terkait dengan apa yang akan kalian lakukan di penelitian nanti. Gitu ya. Seberapa banyak kalian harus membuat teorinya? Jawabannya adalah sampai jelas materinya tertulis semua di situ. Sampai sini bisa dipahami? Ya, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi, ketika kalian membuat sebuah percobaan, nah, kalian membuat hipotesis, kalian menduga-duga saja apakah penelitian yang dilakukan kalian akan berhasil atau tidak. Kalian nanti tuliskan di hipotesis seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Perkecambahan pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan mengalami kelajuan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan perkecambahan kacang hijau yang diletakkan di dalam ruangan dan di tempat yang terang. Ini hipotesis. Ini dugaan sementara. Nah, nanti hasilnya apakah sesuai atau tidak, kita belum tahu kan? Namanya juga dugaan sementara. Jadi bebas. Mau itu meleset atau tidak, itu tidak jadi masalah. Karena akan dibuktikan di hasil percobaan nanti. Ya, baik anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Ya, bagus, semuanya sudah paham ya. Kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini ada tempat dan waktu. Jadi di mana kalian melakukan percobaan dan kapan waktunya. Kemudian metode yang disiapkan adalah berupa alat dan bahan. Kalian tuliskan menggunakan alat apa saja, menggunakan bahan apa saja. Ingat, jangan sampai ada terlewat ya. Nah, selanjutnya bab 4, hasil penelitian. Untuk kecambah ini tentunya tidak bisa dilakukan dalam 1 hari. Kalian harus meneliti tiap hari. Makanya kalian harus membuat tabel seperti ini. Jadi setiap harinya kalian mengecek apa yang kalian teliti. Kemudian catat hasilnya. Nah, untuk penelitian-penelitian yang dilakukan 1 hari, kalian tidak usah buat tabel ya. Nanti akan ada contoh berikutnya. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan ini diambil dari hasil penelitian tadi. Ya, kalau sudah keluar hasil penelitian berarti sudah keluar hasil dari simpulannya ya. Nah, di situ bisa dibahas. Kemudian bab 5 ada penutup, kesimpulan dan saran. Apa yang tadi didapatkan dari hasil percobaan kalian tuangkan dalam simpulan dan saran. Nah, balik lagi ke hipotesis yang tadi, tentunya itu sudah bisa terjawab ketika hasil percobaannya sudah keluar. Ya, baik anak-anak, bagaimana? Sudah paham semua? Ya, bagus sekali. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan latihannya soal nomor 2 A, B, C, D, E. Ya. Nah, nanti di akhir pelajaran saya akan berikan kalian latihan-latihan yang berkaitan dengan teks laporan percobaan. Baik anak-anak, kita masuk ke unsur-unsur berikutnya. Kalau tadi saya memberikan unsur-unsur yang sangat lengkap, sekarang saya akan memberikan unsur-unsur yang lebih simpel. Ya, yuk perhatikan. Untuk unsur-unsur yang lebih simpel, ini ada beberapa poin yang dihilangkan dan poin-poin penting hanya dituliskan sebagian. Contoh ada di halaman 8. Sudah dibuka bukunya? Ya, bagus. Menyelidiki kekakuan pegas. Pertama ada tujuan. Yang kedua hipotesis. Selanjutnya alat dan bahan. Nah,
Ibu mau sebelum alat dan bahan itu dituliskan landasan teori ya, agar lebih jelas lagi ketika kalian nanti membuat percobaan. Setelah alat dan bahan ada langkah-langkah. Kemudian ada hasil percobaan. Nah, untuk percobaan yang ini hanya dilakukan dalam waktu singkat. Jadi kalian tidak perlu membuat tabel yang sangat panjang, ya. Kalian cukup menuliskan hasil percobaan secara singkat sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Dari hasil percobaan itu, kalian buat pembahasan, ya. Nah, setiap tugas memiliki nilai konstan tertentu. Hasil itu didapatkan dari percobaan yang tadi kalian lakukan. Kemudian diturunkan ke dalam simpulan. Nah, selesai. Lebih simpel kan daripada yang tadi? Ya. Kalian akan melakukan sebuah percobaan. Kalian bisa membuat dengan dua contoh tadi. Dengan contoh yang lebih lengkap seperti contoh pertama, atau dengan contoh yang simple seperti yang kedua. Jadi kalian boleh menggunakan yang mana saja. Baik anak-anak, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, silakan. Apa yang akan kalian tanyakan? Oke, struktur. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam struktur teks laporan percobaan. Yuk, simak lagi anak-anak. Sama seperti teks-teks lain pada umumnya, teks laporan percobaan pun memiliki struktur. Nah, kalian bisa melihat di buku paket halaman 10. Sudah dibuka? Ya, baik. Secara singkat, struktur teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. 1. Ada bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini berisi latar belakang, masalah, tujuan percobaan, dan hipotesis. Nah, kalau yang lengkap itu kan ada rumusan masalah. Rumusan masalah juga masuk ke dalam pendahuluan. Ya, itu struktur yang pertama. Struktur yang kedua adalah landasan teori. Jadi teori-teori yang ada di dalam teks laporan percobaan itu masuknya ke dalam struktur yang kedua, yaitu landasan teori. Yang ketiga ada metode penelitian, yaitu isinya ada prosedur kerja, ada alat dan bahan, ada tempat, ada waktu pelaksanaan. Nah, semuanya itu termasuk ke dalam metode penelitian. Selanjutnya yang keempat ada hasil percobaan. Di dalam hasil percobaan ini ada data-data hasil pengamatan yang biasanya dituangkan dalam bentuk tabel. Nah, nanti hasil percobaannya itu harus sinkron antara hasil eksperimen dengan teori. Jadi tidak boleh sekarang teorinya tentang apa, kemudian eksperimennya tentang apa. Itu tidak boleh. Misalnya teorinya tentang kecambah, terus kalian membuat eksperimen biji kacang merah. Nah, itu tidak boleh, tidak akan sinkron, hasilnya pun tidak akan ketemu, ya anak-anak. Terakhir, simpulan. Nah, di dalam simpulan berisi penegasan konsep dari hasil percobaan secara singkat. Memang bagian kesimpulan ini agak sedikit sulit, tapi Ibu yakin semua pasti bisa. Anak-anak kelas 9 sudah pintar-pintar karena teks laporan percobaan kan sudah pernah dipelajari di IPA ya. Tentu saja di bahasa Indonesia itu kalian tinggal melanjutkan percobaan-percobaan yang bisa kalian lakukan ya. Nah, kemudian ada contohnya anak-anak supaya kalian lebih mudah memahaminya. Kalian bisa lihat di halaman 11. Di sini ada sebuah teks yang sudah ada strukturnya. Bab 1 pendahuluan. Strukturnya pendahuluan. Bab 2 pembahasan. Strukturnya landasan teori. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Ada tempat, waktu, instrumen. Ini masuknya ke metode. Ada bab 4 hasil penelitian. Ada hasil data tabel, ada pembahasan, masuknya ke hasil percobaan. Kemudian di bab 5 penutup, ada simpulan, ada saran. Ini masuknya ke struktur bagian
kesimpulan. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami kan? Bagus. Nah, di halaman 12, halaman 13, di sini ada contoh teks laporan percobaan yang lain. Silahkan kalian baca dan pahami baik-baik. Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian catat di buku latihan. Kemudian nanti bisa tanyakan kepada ibu ya saat kita melaksanakan Zoom. Kemudian di halaman 16 juga ada contoh percobaan membuat magnet. Nah, itu juga bisa kalian baca juga ya dan pahami. Oke, anak-anak, bagaimana sampai sini? Bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah, mudah kan materi ini? Ya, apalagi materi teks laporan percobaan ini nantinya kalian sambil praktek membuat percobaan juga. Tentunya akan lebih menarik kan? Ibu tahu kalau kalian itu senang dengan apa-apa yang berkaitan dengan praktek. Jadi belajarnya tidak akan bosan, ya. Nah, anak-anak, baik, ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya. Setelah selesai kalian menyimak materi yang ibu berikan, di rumah nanti kalian membuat sebuah percobaan ilmiah yang sederhana ya. Tidak usah cari bahan-bahan yang susah. Kalian cari bahan-bahan yang ada di rumah saja. Contohnya kalau mau buat gunung meletus, kalian bisa menggunakan cuka, soda kue, pewarna makanan, deterjen. Nah, itu sudah bisa jadi sebuah gunung meletus. Kalau mau membuat daya kapilaritas, kalian tinggal siapkan batang seledri atau batang sawi, kemudian aqua gelas, air yang berwarna. Kalian tinggal masukkan batang tumbuhannya. Nanti dicek setiap harinya, maka lama-kelamaan itu batang akan berubah warnanya. Ya. Kalian boleh mengambil percobaan-percobaan dari sumber manapun. Dari buku boleh, dari YouTube boleh, dari media apapun boleh. Ya, nanti kalian coba di rumah. Setelah kalian coba di rumah, nanti laporkan kepada ibu. Ya. Oke anak-anak, ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Simak ya. Tugas yang pertama ada di halaman 6. Halaman 6. Apa tugasnya? Tugasnya ada di nomor 2 bagian A sampai E. Jadi, kalian tulis kembali soal dan jawabannya di buku latihan, ya. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya dengan melihat contoh teks laporan percobaan yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan Kacang Hijau. Selanjutnya, tugas yang kedua ada di halaman 9. Di halaman 9 ini ada soal nomor 8. Soal nomor 8 ini berkaitan dengan teks laporan percobaan menyelidiki kekakuan pegas. Jadi nomor 8 A sampai C. Nah, ada tambahan untuk halaman 9 nomor 8A sampai C. Setelah kalian mengerjakan ini, kalian tentukan juga struktur. Ya, ibu ulang ya tugasnya. Tugasnya ada 2. Pertama, halaman 6, soal nomor 2 bagian A sampai E. Halaman 9, soal nomor 8 bagian A sampai C, ditambah teksnya dibuat struktur. Ya. Untuk membuat strukturnya, kalian cukup tandai di sini ya, Nak. Jadi tidak usah disalin ke buku. Kalian kasih tanda di sini pakai tanda kurung kurawal. Nah, ini kasih tanda bagian apa.
Ini kasih tanda bagian struktur apa. Cukup singkat seperti itu. Atau mau lebih rapi kalian kasih kotak, boleh. Yang kreatif punya banyak stabilo di rumah, mau dikasih stabilo, boleh sekali. Kalian bisa melakukannya dengan cara apapun, semenarik mungkin, sebagus mungkin, asalkan kalian bisa paham cara menentukan strukturnya. Nah, untuk soal nomor 2 di halaman 6 dan soal nomor 8 di halaman 9, kalian tulis ulang soalnya di buku latihan, kemudian langsung jawab di situ ya. Nah, anak-anak, untuk tugas ini saya beri waktu untuk mengumpulkannya malam ini sampai pukul 9 via Google Classroom. Untuk kodenya akan saya share setelah kalian menyaksikan video ini. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan atau kurang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran pada hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tugas-tugas yang ibu berikan kepada kalian ya. Baik anak-anak, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.